banyak alim ulama, banyak pemimpin-pemimpin Islam kita antara kata-kata dengan perbuatan sering tidak sama, terutama kalau disogok oleh kekuasaan, disogok oleh pemerintah, disogok oleh lain-lain, langsung kleber-kleber gitu loh. Jadi pembela Islam itu ya selama ini yang paling depan adalah beliau. Makanya saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan berdiri di sini. Serem juga berdiri di depan Habib Rizik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Majelis Markas Syariah, sebuah kehormatan buat saya bisa bersilaturahmi ke markas ini yang saya sangat hormati dalam hidup saya, Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang menjadi idola saya dalam melihat cerminan keislaman itu, ya, secara maksudnya gini, ya, dalam pengetahuan saya, seorang pemimpin besar itu harus dia knows the way, shows the way, and goes the way. Dia knows the way, dia tahu. Dia shows the way, dia menunjukkan, dia goes the way, dia menjalani. Nah, banyak orang yang tidak seperti itu. Ketika dia harus mengambil langkah dengan penuh risiko, dia tidak berani. Maka disitulah derajat kepemimpinan Islam menurut saya. Nah, Habib Rizik, imam besar kita yang saya tahu selama ini adalah orang yang melakukan itu. Dia goes the way dengan segala risiko. Dia ambil, dimusuhi negara, dimusuhi dunia internasional, insya Allah beliau berani mengambil risiko. Itulah pemimpin sejati yang saya, Pak Menteri Koperasi, ya, Pak satu lagi nanti insya Allah datang, bukan sekarang, di waktu yang lain, Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Pak Jumhur, itu orang yang mengidolakan beliau, Habib Rizik. Ya, jadi itu penting untuk kita ketahui. Kalau kita mengidolakan orang, reasoningnya, akal sehatnya apa, ya kan? Itu yang penting. Jangan sekedar itu orang Habib keturunan Nabi apa. Itu buat saya di luar pengetahuan saya, karena saya bukan ahli agama. Tapi buat saya yang sekolah dan menjadi pemimpin di gerakan selama ini juga berkecimpung, ngelihatnya ya Habib ini konsisten antara kata-kata dengan tindakan. Itu yang sulit. Banyak alim ulama, ya, banyak pemimpin-pemimpin Islam kita antara kata-kata dengan perbuatan sering tidak sama, terutama kalau disogok oleh kekuasaan, disogok oleh pemerintah, disogok oleh lain-lain, langsung kleber-kleber gitu loh. Enggak ada lagi yang membela Islam. Jadi pembela Islam itu, ya, selama ini yang paling depan adalah beliau. Di situ makanya saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan berdiri di sini. Serem juga berdiri di depan Habib Rizik. Tapi alhamdulillah beliau sama saya di penjara kemarin, ada Habib Ali juga di belakang di penjara baring, Ustadz Maman bareng, ya, kita apa namanya, satu alumni, ya. Tapi kita kan istilah bahasa Inggrisnya up and down. Kita jatuh bangun lagi, karena kita nggak boleh takut dengan tantangan ke depan, karena semua itu milik Allah, ya. Baru kita di penjara, tiba-tiba Jumhur jadi menteri habis di penjara, ya kan. Pak Peri di penjara sebelum Jumhur, kasusnya sama, mengkritik kebijakan waktu itu zaman SBY, kasus BBM, ya, naik BBM, Pak Peri turun, terjadi kebakaran di DPR tahun 2008, ditangkap, dia dikejar-kejar sampai ke Cina, kabur ke Cina, ditangkap sama polisi, ya kan, yang nangkap namanya Tito Karnavian, ya kan dulu. Tiba-tiba beliau sekarang sama-sama menteri, nah, Pak Tito beliau menteri koperasi, Pak Tito menteri dalam negeri sekarang. Jadi kita up and down, nggak usah takut, ya. Jadi kita, Habib Rizik ini sama pemerintah nggak cocok, kita takut, jangan. Karena beliau ini kalau misalkan menunjukkan sikap
tidak cocok kepada pemerintah, itu pasti ada alasan. Ya, nggak bisa kita misalkan alasan itu kita sembunyikan. Yang menyembunyikan alasan itu biasanya ulama-ulama kampungan maksud saya. Ya kan takut tiba-tiba nanti yang pemerintah mau nggak cocok, nanti rezeki berkurang, kurang diundang ceramah gitu loh. Nggak boleh. Kalau menurut saya dia harus tetap berani. Kalau misalkan Habib Rizik, saya tanya beliau dulu waktu saya berkunjung sama Jumhur Hidayat belum menteri, Beb gimana pemerintahan sekarang? Ya saya sih kalau secara umum oke, kecuali BOP. Ingat saya beliau BOP ada konflik kepentingan karena kita mau bela Palestina, kok di situ Palestinanya nggak ada, yang ada Israel malah. Ada kan alasannya kan, jadi beliau ini punya alasan selalu atas sikap gitu loh. Nah inilah pentingnya kita sebagai pengikut Habib Rizik, jangan ragu karena beliau selalu punya alasan dalam mengambil satu keputusan-keputusan politik maupun lainnya. Kepada bapak-bapak yang ada di sini sekalian, saya pikir itu aja yang saya bisa kasih kesaksian tentang beliau Habib Rizik ini. Mudah-mudahan insya Allah markas syariah ini terus berkembang besar, ya, karena kalau kemarin saya beritahuan kepada Pak Ferry ini yang ngurusin seluruh koperasi desa Merah Putih se-Indonesia. Saya bilang markas syariah mau buat rumah sehat, tapi ada sedikit masalah dengan koperasi desa Merah Putih soal perebutan lahan. Oh ya udah saya ke atas deh, ke tempat Habib Rizik gitu loh. Jadi beliau juga datang akan menyelesaikan masalah tanah yang ada urusan dengan koperasi desa Merah Putih. Insya Allah bisa diselesaikan beliau. Itu mungkin Beb, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.